Ya, Ustaz, ini adalah pertanyaan yang membahas ini ya secara lebih detail dari doa Bapa kami ya, kan dibahas di situ per kalimat itu even per beberapa kata. Kan kalau doa di dalam ini permulaannya adalah Our Father in Heaven ya, Our Father Bapa kami. Mengapa kita menyebut di sini Bapa kami ya? Terus kemudian kalau sudah membaca di situ adalah untuk membangkitkan ya di dalam kita itu the very beginning of our prayer sudah pada permulaan dari doa kita, dan ini menurut penulis Heidelberg Catechismus juga adalah basic ya, ini adalah hal yang apa ini ya, dasar ya di dalam kehidupan doa kita, yaitu apa saya yang dibangkitkan itu yang adalah hal basic di dalam doa. Dua hal ya, satu itu reverence dan yang kedua itu adalah trust. Dan ditambah lagi childlike, reverence and trust, childlike. Reverence itu adalah sikap hormat, atau kalau di sini dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan takut ya, maksudnya takut di dalam pengertian menghormati gitu, reverence, dan juga percaya. Menarik saya kalau sudah melihat di sini ya ada kata childlike gitu ya. Biasanya kita dalam bahasa Inggris kan membedakan antara childlike dan childish gitu ya. Ini apa? Sikap kekanak-kanakan childish dengan childlike. Maksudnya sikap positif seperti seorang anak kecil ya. Kita dalam Alkitab kan ada ini ya, Tuhan Yesus mengatakan ya, kecuali engkau menjadi seperti anak kecil ini ya, kamu tidak akan memiliki kerajaan sorga, kecuali kamu seperti anak kecil ini ya. Itu yang dimaksud di situ jelas bukan childish tapi childlike ya, seperti anak kecil, seperti seorang anak kecil. Maksudnya apa saya? Di sini kalau sudah membaca di dalam konteks ini adalah sikap hormat kepada ayahnya ya, dan juga percaya. Ini somehow juga kita bisa mengerti secara dialektik gitu, reverence and trust ya, meskipun ya kita nggak harus mengertinya sebagai apa ini kontradiksi, memang bukan kontradiksi gitu. Tapi reference bukan trust dan trust bukan reference gitu ya dalam hal ini. Sama seperti waktu kita membaca di dalam tulisan ini ya, sedikit perbandingan gitu di dalam Institute dari Calvin, dia kan pernah define true piety atau ibadah yang benar itu, kesalehan yang benar ya, itu adalah ini ya, reverence and love gitu. Reverence and love. Jadi di sini penulis Heidelberg Catechismus menggantikan love dengan trust, gitu ya, reverence and trust. Sebetulnya trust juga kita nggak bisa pisahkan, itu dekat sekali dengan love ya. Seseorang itu bisa percaya ya kepada yang dipercaya itu ya, karena yang dipercaya itu mengasihi dia, maka dia ada kepercayaan di dalam hal ini ya. Jadi trust and love itu memang juga nggak bisa dipisahkan. Tapi yang ditekankan di sini sekali lagi di dalam Heidelberg Catechismus adalah reverence atau hormat dan trust atau kepercayaan. Seorang anak kecil saya kepada bapaknya itu nggak penuh curiga ya. Ya kecuali dia ini ya, apa itu bapaknya itu penganiaya atau abusive dan sebagainya, itu lain urusan ya. Tapi kita bicara dalam keadaan yang sehat ya, hubungan itu ya, seorang anak kecil kepada bapaknya, yaitu dia percaya gitu. Dia ada satu apa ya, kalau di dalam bahasa Jerman itu ada istilah namanya Geborgenheit, itu agak sedikit susah ya saya ini terjemahannya gitu, a sense of being protected gitu, sense of being apa ya, satu kesadaran bahwa dia itu dipelihara, dilindungi gitu, itu namanya Geborgenheit ya. Jadi seorang anak kepada ayahnya itu dia ada trust, dia ada kepercayaan ya. Dia memakai istilah father di sini bukan seperti yang dikatakan oleh Sigmund Freud ya, karena dia terlalu kecewa dengan bapak yang ada di dalam dunia ini gitu, karena itu dia escaping from reality, daripada reality on earth, lalu terus kemudian dia mimpi-mimpi kepada bapak yang di sorga. Pada dasarnya sebenarnya dia terlalu kecewa kepada bapak yang ada di dalam dunia gitu. Kita nggak terima tafsiran itu itu kayaknya Freud kecewa terhadap kekristenan sih, mungkin yang lebih benar gambarannya gitu ya. Sepertinya mungkin Freud kecewa dengan orang Kristen kali gitu. Tapi di dalam pengajaran yang kita terima daripada Alkitab ya, bahkan di sini kalau sudah melihat kan ada relativisasi ya terhadap Bapa yang ada di dalam dunia. Dari argumentasi from lesser to greater itu loh saya, argumentasi from lesser to greater. Sudah kan mendapati di sini Bapa di dunia itu juga direlativisasi gitu.
ada poinnya sih saya mengatakan bahwa Bapak di dalam dunia ini nggak sempurna, itu betul gitu. Tapi konklusinya terus bukan seperti Freud mengatakan ya, karena terlalu kecewa, makanya terus kemudian kita itu ini apa mimpi-mimpi dengan Bapa yang ada di sorga yang sebetulnya nggak pernah ada itu ya. Bukan itu, tapi di dalam pengertian bahwa Bapa yang di dunia itu ya tahu memberikan apa yang baik bagi kita, terlebih Bapa kita yang ada di sorga. Nah itu yang kita dapati di dalam Injil ya, kalau sudah mendapat ada relativisasi daripada Bapa yang di dunia gitu. Seperti yang dikatakan di sini ya, kalau kita baca gitu, sekali lagi ya, saya ulangi kan, rasa takut dan percaya itu dikatakan itu adalah dasar ya, basic daripada doa kita. Allah telah menjadi Bapa kita karena Kristus, dan Dia jauh lebih sudi mengabulkan permohonan yang kita ajukan kepadanya dengan iman yang sungguh-sungguh daripada Bapa kita sudi memberikan barang-barang dunia kepada kita. Ya. Dasar ayatnya apa sih? Kita baca ini ya, dua bagian, satu Matius 7, kita membaca dari Matius pasal yang ke-7. Saya membaca Matius pasal yang ke-7, kita membaca ayat 9 sampai 11 ya. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Satu lagi dari Lukas 11 ya, Lukas 11. Kita membaca Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Kita sudah baca ya ini ya. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan, atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi baik di dalam Lukas 11 maupun Matius 7, saudara di sini melihat argumentasi from lesser to greater ya. Kalau Bapa kita atau kita sebagai Bapa yang di dalam dunia ini, kita saja tidak akan menahan ini ya, kebaikan kepada anak-anak kita, atau Bapa kita memberikannya kepada kita, padahal kita ini adalah orang yang berdosa gitu. Terlebih Bapa yang di sorga yang sempurna itu pasti akan memberikannya kepada kita. Jadi kalau saudara melihat di sini ya, ini ya saya ada kaitan dengan ayat yang kita baca tadi dengan doa Bapa kami gitu. Ini dekat ya, dekat gitu. Jadi sikap ya yang percaya bahwa Bapa itu memang sudi untuk memberikan yang baik, yang terbaik ya kepada kita, nggak akan menahan berkatnya. Itu penting saya sebelum kita masuk ke dalam doa ya. Sekali lagi ya, di dalam sebutan Father itu sendiri, waktu kita menyebut Our Father, Bapa kami, itu di dalamnya itu ada keyakinan, kepercayaan bahwa Bapa itu adalah Bapa yang baik ya, yang akan memberikan kepada kita, yang sudah siap memberikan kepada kita ya berkatnya, apa yang baik bagi kita, yang sungguh-sungguh kita perlukan. Kepercayaan seperti ini penting saya. Lawan katanya itu yaitu curiga gitu. Orang yang curiga nggak bisa berdoa. Orang di dalam kehidupannya saya banyak curiganya ya, curiga kepada orang lain, curiga kepada kepada anggota keluarga yang lain, curiga kepada atasan, ya mungkin saudara bekerja di certain perusahaan, saudara curiga juga dengan atasan saudara gitu. Saudara juga curiga dan sakit hati terhadap orang tua saudara gitu, merasa kecewa. Akhirnya nanti curiga juga kepada Tuhan. Tuhan pun juga dicurigai. Orang yang di dalam kehidupannya dikuasai oleh kecurigaan dan bukan trust, bukan kepercayaan, ya. Dia sulit sekali berdoa. Gitu. Dia sulit sekali berdoa. Maka di sini ya, di dalam kata Bapa kami, itu menurut Heidelberg Catechismus terkandung sikap percaya yang against suspicion itu tadi ya, against kecurigaan gitu. Kecurigaan itu sangat mematikan ya saya. Orang yang kehidupannya driven by suspicion, digerakkan oleh kecurigaan, itu orang yang kasihan sekali ya. Dia kemana-mana nggak bisa mempercayai orang lain, dan biasanya orang seperti itu relasinya sangat miskin gitu. Kalau mau dibilang nggak ada ya. Karena apa? Karena semua dicurigai oleh dia gitu. Sebaliknya saya, untuk punya relasi yang sehat ya, kita perlu kepercayaan gitu. Kepercayaan itu ada kaitannya dengan love.
Memang waktu seseorang percaya ya dia bisa ditipu gitu. Itu resikonya daripada percaya. Sama seperti waktu saudara mengasihi, ya bisa dilukai kan. Betul kan ya? Waktu saudara mencintai seseorang, saudara membuat saudara itu jadi rentan dan bisa dilukai orang lain. Demikian waktu percaya. Percaya itu juga ini saya percaya kepada orang lain nih maksudnya. Itu ada certain pengorbanan waktu saudara percaya, saudara membuat diri saudara itu bisa dibetray, bisa di apa ya? Bisa dikhianati gitu, bisa ditipu, tetapi tetap lebih baik percaya daripada kita nggak percaya, karena hidup yang dikendalikan oleh ketidakpercayaan dan kecurigaan itu ya satu kehidupan yang nggak worth living sebetulnya, yang nggak layak untuk dihidupi ya. Jadi sekali lagi ya, bukan hanya berdoa isi atau formula doa Bapa kami ya gitu ya, tapi di dalam istilah Our Father, Bapa kami itu sendiri itu artinya apa gitu. Istilah yang kita sering pakai adalah ini ya, spektrum artinya itu apa, range of meanings itu apa gitu sebetulnya di dalam istilah Bapa kami gitu. Nah ini selain sikap hormat ya, kita menghormati dia, tapi juga ada trust, ada kepercayaan against kecurigaan ya. Ya ini adalah pertanyaan yang ke 120 ya. By the way hari ini ya hari ini sepertinya kita dua pertanyaan ini ya, bukan pertanyaan yang terlalu padat. Tadi kalau misalnya ada apa, saudara mau apa ya, kirim pertanyaan, kalau ada ya, yang ada kaitannya dengan ini, ada kaitannya dengan apa ini, Lord's Day ke 46, ada pertanyaan yang berkaitan dengan ini, mungkin saudara bisa kirim kali ya, kalau seandainya ada. Tapi ya ini apa, ya ini nomornya 081373600764 itu. Karena saya pikir ini bahan hari ini nggak terlalu padat ya, relatif nggak sepadat seperti biasanya gitu. Jadi ya mungkin kita bisa pakai kalau sudah ada gitu ya. Ini kaitan dengan Lord's Day ke-46. Sekali lagi ya, kita baca ini apa, pertanyaan ke-120. Jawabannya ya, mengapa kita memanggil Allah itu Bapa kami itu, supaya pada saat kita berdoa, kita mulai berdoa, di dalam hati kita segera dibangkitkan, dia bangkitkan rasa takut dan percaya ya, takut dan percaya itu hormat dan percaya kepada Allah, sebagaimana seorang anak kecil terhadap bapaknya. Anak kecil itu ada sikap hormat ya, ada sikap percaya ya, bukan kurang ajar gitu. Anak itu kalau kurang ajar terhadap bapaknya, pasti setelah dia mulai mengalami ini ya, beberapa pengalaman yang pahit, terus akhirnya dia jadi kurang ajar gitu. Saya pikir nggak ada anak yang lahir terus langsung jadi kurang ajar dan sebagainya. Meskipun kita nggak menyangkali setiap orang ya memang waktu dia ini ya, saya hadir dalam dunia itu naturnya adalah natur yang berdosa gitu. Tapi anak yang dari kecil prodigiin kekurangan ajaran gitu misalnya, kayaknya ini apa nggak wajar gitu. Tapi dia mulai kurang ajar itu kenapa sih ya? Karena setelah pengalaman ya ini mungkin mistreatment dan sebagainya, akhirnya menjadi anak yang seperti itu. Tapi kalau dia childlike di dalam pengertian ini ya, seperti anak kecil, yang wajar adalah dia hormat kepada orang tuanya, dan selain itu dia juga nggak banyak curiga ya, dia nggak akan hidupnya itu dikuasai oleh kecurigaan ya, karena dia kalau ada orang yang dia paling percaya di dalam dunia ini ya seharusnya adalah orang tuanya gitu. Good, jadi ini ya, takut dan percaya. Rasa takut dan percaya itu menjadi dasar doa kita. Maksudnya kalau kita nggak menghormati Tuhan, kita nggak bisa berdoa dengan benar. Perlu ada rasa hormat dan takut, reverence ini ya. Kita datang kepada Tuhan. Orang yang kurang ajar kepada Tuhan, ya bagaimana dia bisa berdoa dengan benar? Nah, orang yang nggak percaya dan mencurigai Tuhan juga bagaimana dia datang kepada Tuhan untuk berdoa? Maka kita membaca di sini rasa takut dan percaya itu adalah dasar doa kita. Allah telah menjadi Bapa kita karena Kristus. Nah ini ya, Allah itu disebut Bapa hanya melalui Kristus. Ya, Kristus Sang Anak Allah yang tunggal. Kita diadopsi, ya kita adalah children of God. Kita adalah anak-anak Allah sehingga kita bisa memanggil Allah itu sebagai Bapa. Jadi saudara melihat di sini ada both intimacy ya, dengan kata percaya itu ada certain intimacy, tapi juga ada sikap hormat itu tadi ya, sikap yang menyembah, yang beribadah ya, karena Bapa ini adalah Bapa yang ada di sorga gitu, bukan Bapa dunia kita. Jadi saudara melihat di sini
kita ya menyebut Allah itu sebagai Bapa karena Kristus ya, Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, dia menebus kita daripada segala kenajisan kita, daripada dosa kita dan sebagainya, sehingga kita itu dipersatukan dengan Allah dan kita boleh memanggil Allah itu Bapa. Saudara, kalau masih ingat di dalam pembahasan yang mungkin agak awal-awal ya, ini ya Pak, memanggil Allah sebagai Bapa, itu di dalam tradisi daripada ini ya Pak, maksudnya school dari surat Roma, itu dikontraskan dengan spirit Buddha, ya, spirit Buddha. Sudah masih ingat kan ya? Kita sudah pernah bahas bagian ini saya. Kalau kita mengenal Allah sebagai Bapa, kita akan mempunyai sikap hormat dan percaya ya. Atau seperti dikatakan Calvin itu hormat dan cinta gitu. Karena kita tahu kita dicintai dan kita mencintai. Tapi orang yang nggak mengenal Allah sebagai Bapa, yang nggak melihat Allah itu sebagai Bapa, itu kehidupannya itu hubungannya akhirnya dengan Allah, relasinya itu bukan relasi anak dan orang tua, Bapa dan anak, tapi relasinya itu adalah tuan dan budak, budak dan tuan. Ketakutan ada, tapi bukan ketakutan reference ini ya, ketakutan akan hukuman gitu. Jadi ini nervous sekali ya menghidupi keagamannya seperti ini. Kalau kita nggak mengenal Allah sebagai Bapa, maka di sini Heidelberg mengatakan ya, karena Kristus atau melalui Kristus Allah telah menjadi Bapa kita, dan Dia jauh lebih sudi mengabulkan permohonan yang kita ajukan kepadanya dengan iman yang sungguh-sungguh daripada Bapa kita sudi memberikan barang-barang dunia kepada kita. Padahal Bapa kita yang ada di dalam dunia kan juga mengasihi kita, ya. Mereka juga sudi memberikan barang-barang kepada kita, ya, hal-hal di dalam dunia ini kepada kita. Maksudnya kalau kita minta roti nggak akan dikasih batu, kala jengking dan sebagainya ya. Kita tahu kebaikan daripada orang tua kita yang ada di dalam dunia ini. Tapi kemudian penjelasan ini dipergunakan untuk menyatakan bahwa betapa lebih lagi Bapa yang ada di sorga itu pasti akan memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Sekali lagi ya saya, di dalam sikap berdoa itu keyakinan bahwa Bapa itu sungguh-sungguh peduli kepada kita, sungguh-sungguh mau memberikan yang terbaik kepada kita, sudah siap untuk memberikan berkatnya. Ini penting ya, karena kalau kita nggak punya kepercayaan seperti ini, akan sulit berdoa gitu. Akan sulit berdoa kalau kita melihat Tuhan itu sebagai Tuhan yang nggak baik gitu misalnya ya, sudah ada kecurigaan. Kalau kita melihat Allah itu sebagai yang nggak terlalu peduli kepada kita, tapi dia pedulinya lebih kepada orang lain, ya, jadi self pity seperti ini, ya, mengasihani diri. Ya, sulit ya saya berdoa dalam keadaan seperti ini, karena kita dikuasai oleh apa ini ya, iri hati gitu ya, sikap yang mengasihani diri dan sebagainya. Tetapi kalau kita mempunyai kepercayaan yang benar, ya, ini akan membawa kita, atau dikatakan dalam Heidelberg Catechism, ini adalah basic ya, ini adalah dasar daripada doa yang benar. Kita membaca pertanyaan 121 sekarang ya, pertanyaan. Jadi hari ini kita membahas 2 pertanyaan saja. Mengapa ditambahkan di sini kata yang di surga, in heaven? Jawaban, supaya kemuliaan Allah tidak kita bayangkan secara duniawi, dan supaya segala kebutuhan tubuh dan jiwa hanya kita harapkan dari kemahakuasaannya saja. Jadi pertama saya di sini dikatakan deh, kenapa ada in heaven, kenapa dikatakan yang di sorga atau yang ada di sorga, Bapa kami yang di sorga, supaya kita jangan menyamakan ya kemuliaan Allah itu God's heavenly majesty ini sebagai sesuatu yang sifatnya itu earthly, ini sesuatu yang apa ya, duniawi, yang ada di dunia ini. Padahal ini adalah sesuatu yang sifatnya itu sorgawi ya. Apa sih maksudnya ini? Nah, untuk mengerti ini kita membaca beberapa ayat ya. Kita membaca Kisah Para Rasul 17 ya, Kisah Para Rasul 17. Acts 17 kita membaca 25 ya, 24 dan 25. Acts 17, 24 dan 25. Saya membaca, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Nah, sudah nggak tahu, sudah mungkin pernah nonton film ini ya, film di belakangan film-film kan ada ini ya, yang bicara tentang hubungan manusia dengan dewa-dewa, konteksnya ini ya, kepercayaan apa mitologi Yunani atau Romawi gitu ya, apalah seperti kayak Percy Jackson lah atau apa ya,
something about Titan gitu ya. Ini kan ada beberapa tahun terakhir ini film-film yang menggambarkan tentang ini hubungan manusia dengan dewa. Nah itu menarik saya kalau sudah melihat di situ, dan itu bukan cuma bisa-bisanya sinematografi gitu, tapi memang kepercayaannya seperti itu. Jadi dewa-dewa itu membutuhkan manusia gitu. Jadi manusia itu mesti beribadah kepada dewa-dewa itu gitu ya. Karena kalau dewa-dewa itu nggak dijadikan kuilnya, nggak dikasih persembahan dan sebagainya gitu ya, korban, maka dewa-dewa itu jadi kurang populer, akhirnya jadi agak weak gitu saya. Dewa-dewanya itu jadi weaker. Nah ini menarik sekali ya saya. Gambaran ini proyeksinya manusia ke atas gitu ya. Itu jelas sekali di sini bahwa itu pasti bukan Allah yang sejati ya. Masa Allah yang sejati seperti itu? Sangat membutuhkan doanya manusia ya. Sangat membutuhkan kuil yang dibangun oleh manusia untuk dia. Jadi kuil makin banyak, dewa itu makin powerful gitu ya. Kalau kuilnya sedikit, kalau doanya sedikit, apalagi kalau dilupakan, dewa itu makin lama makin kuasanya makin habis gitu ya. Kuasanya itu makin lama makin kecil gitu. Makanya di sini waktu Paulus mengatakan kalimat ini ya, Tuhan yang asli, Allah yang asli itu tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ya kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas segala sesuatu kepada semua orang. Ya, saudara melihat di dalam ini ya, Pak, ayat ini sebagaimana diajarkan di dalam doktrin ini ya, istilah itu God sufficiency atau ACT, God sufficiency, bahwa Tuhan itu nggak membutuhkan pelayanan saudara dan saya sebetulnya. Konsep seperti ini ya, terdengar seperti kayak mungkin agak menyakiti gitu. Jadi Tuhan nggak perlu saya gitu, seperti kayak kita, wah kok nggak enak gitu ya. Tapi ini dalam pengertian positif maksudnya, supaya kita bisa betul-betul jelas ya, Allah itu adalah Allah yang memberi, bukan Allah yang berhutang kepada kita ya. Allah itu adalah Allah yang sebetulnya memberkati kita, bukan kita yang melayani Tuhan, memberkati Tuhan, seperti kayak Tuhan itu sangat membutuhkan pelayanan kita. Jadi waktu kita berpikir dengan beres seperti ini ya, kita tahu waktu kita melayani Tuhan, kita mengasihi Tuhan, itu adalah satu privilege yang diberikan kepada kita, satu hak istimewa, sehingga kita bisa berbagian di dalam hal itu. Bukan karena Tuhan membutuhkannya, karena Tuhan nggak perlu apa-apa dari kita. Seluruh bumi dan isinya itu adalah milik Tuhan. Kita mau mempersembahkan apa sih yang Tuhan itu belum punya gitu. Nah mungkin kan saya, apapun yang kita berikan kepada Tuhan, Tuhan juga sudah ada. Jadi waktu kita bisa memberikan kepada Tuhan, itu sebetulnya lebih ya. Sukacitanya itu ada pada kita sebetulnya dalam hal ini ya. Itu adalah undangan Tuhan, supaya kita bisa bersukacita di dalam hal ini ya. Maka penting ya, waktu kita berdoa ya, kita tahu di dalam hal ini ya, ini bukan Tuhan yang membutuhkan doa kita gitu. Ini bukan dengan saya berdoa, saya sedang mengumpulkan certain treasury of the saints lah, atau menabung harta di sorga atau apa gitu misalnya ya. Bukan saya, tapi waktu kita berdoa di dalam hal ini ya, itu Tuhan itu nggak membutuhkan, kita yang justru membutuhkan Tuhan. Seperti dikatakan di dalam Kisah Rasul ini ya, dia itu bukan Tuhan yang memerlukan pelayanan tangan manusia, seolah-olah dia itu kekurangan apa-apa, karena dia itu adalah Tuhan. Jadi Tuhan ini berbeda dengan dewa-dewa yang dipercaya di dalam ya mitologi Yunani, Romawi gitu ya, yang indeed memang kekurangan banyak hal dan kayaknya mesti dilayani ya, mesti ada persembahannya, mesti ada kuilnya yang besar dan seterusnya dan seterusnya. Tapi Tuhan yang ada di sorga yang kita kenal itu bukan Tuhan yang seperti itu. Jadi sikap seperti ini saya, waktu kita datang di dalam doa ya, kita datang dengan pengertian yang benar ya. Bukan kita sedang menanam jasa dengan doa kita, bukan gitu. Tapi bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang ada di sorga. Kemuliaannya itu bukan seperti kemuliaan yang ada di dalam dunia ini. Mungkin satu lagi dari Yeremia 23 ya. Yeremia, kita baca Yeremia 23 ayat 23 dan 24 ya. Yeremia 23, 24 saya baca. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat, demikian firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. Dari dekat itu maksudnya intimate gitu ya, Tuhan yang intim ya, yang mengasihi umatnya. Betul, termasuk yang dari dekat juga. Tapi juga dikatakan Allah yang dari jauh juga. Berarti ini transcendence ya, in heaven.
Ini bukan dimengerti seperti manusia. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikian firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikian firman Tuhan. Jadi waktu kita membaca ayat ini ya, kita diajak untuk merenungkan ketika kita berdoa ya. Tuhan itu kemuliaannya ya. Kemuliaannya itu bukan kemuliaan seperti yang ada di dalam dunia ini. Kemuliaan di dalam dunia ini ya, cuma ada di situ, nggak ada di sana. Begitu kan ya. Kemuliaannya raja negara apa ya ada di negara itu. Di negara lain sudah nggak ada. Sudah kemuliaannya raja yang lain gitu misalnya. Dan bukan cuma itu saya, secara tempat terbatas, tapi secara waktu pun juga terbatas ya. Kemuliaannya si kaisar itu ya pada waktu itu dia mulia gitu ya. Dan setelah berapa puluh tahun dia sudah nggak mulia lagi, bahkan sudah nggak diingat ya. Kemuliaannya seseorang itu nggak lasting di dalam hal ini ya, bisa dilupakan dan seterusnya. Maka jangan kita berpikir kemuliaan Tuhan itu seperti itu, karena itu bukan kemuliaannya Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu heavenly glory. Heavenly glory itu memenuhi ya. Ini dikatakan di sini Tuhan itu memenuhi, bukan hanya langit tapi memenuhi bumi, bukan hanya bumi tapi juga langit. Memenuhi langit dan bumi. Jadi semua tempat ya di dalam hal ini gitu. Ini bukan Allah teritorial yang kemuliaannya juga teritorial ya. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita kita ini menipu diri dengan ini ya, kemuliaan teritorial kalau kita nggak hati-hati. Kita pikir ya kita ini mulia, tapi kita mulianya itu sebetulnya di dalam ini ya Pak, seperti kayak katak di dalam tempurung gitu. Ya, saya adalah juara ya, juara apa? Juara pingpong gitu ya. Juara apa? Ya juara pingpong di rumah saya gitu. Juara pingpong di kamar saya gitu ya. Kamar saya cuma ada saya dan istri gitu misalnya. Ya iyalah lu juara gitu. Juara di dalam tempurung maksudnya gitu ya. Dan kita suka sekali ya membangun cerita kemuliaan yang secara teritorial kayak begini gitu. Kita seperti kayak mau hidup di dalam Truman Show. Sudah tahu nggak sih film Truman Show ya? Itu dalam satu studio yang besar gitu ya. Terus kita membangun cerita kita sendiri seperti kayak kita ini mulia, tapi kita mulia di dalam tempurung kita sendiri. Kalau kita mengenal Allah yang benar, kita akan melihat bukan kemuliaan model yang teritorial seperti ini ya, suka dibangun oleh manusia, tapi kemuliaan Tuhan yang memenuhi langit dan bumi ya, dan yang nggak pernah bisa digeser di dalam hal ini. Bukan cuma secara space, tapi juga secara time ya. Secara waktu, ini adalah kemuliaan yang langgeng, kemuliaan yang selama-lamanya, yang dari kekal sampai pada kekal. Ya. Ini bukan satu kemuliaan yang hari ini ada, mulia, terus kemudian beberapa puluh tahun kemudian itu dilupakan oleh orang. Ya. Kasihan sekali orang yang di dalam kehidupannya itu mengejar kemuliaan yang fana seperti ini. Ya. Maka dari dua ayat ini, baik dari Kisah Para Rasul 17, Yeremia 23, sudah diajak untuk merenungkan apa itu artinya Our Father in Heaven, Bapa kami yang di sorga, itu artinya apa? Itu yang pertama ya, jangan menyamakan God's Heavenly Majesty, kemuliaan Allah itu sebagai sesuatu yang sifatnya itu duniawi gitu ya, duniawi yang terbatas tempat, terbatas waktu ya, teritorial dan juga nggak langgeng itu. Tetapi ya kita boleh mengharapkan di sini atau dalam terjemahan bahasa Indonesia, supaya segala kebutuhan tubuh dan jiwa hanya kita harapkan dari kemahakuasaannya saja. Waktu kita menyebut Our Father in Heaven, itu berarti dia transcends ya, kerumitan-kerumitan yang ada di dalam dunia ini gitu ya, yang seringkali kita juga nggak bisa keluar daripadanya. Tuhan itu adalah Tuhan yang ada di sorga, berarti dia bertakhta di sana dan dia berkuasa. Ini ajaran klasik ya tentang God's Almighty Power, meskipun ya kita nggak bisa mendikte powernya pasti ya, kita nggak bisa mengatakan God's Almighty Power kalau dia powerful maka dia harus melakukan ini dan itu dan ini dan itu kan maunya saudara dan saya gitu ya. Tuhan itu adalah Tuhan yang precisely karena dia punya Almighty Power maka dia juga sovereign, dia juga berdaulat. Kita harus menundukkan diri kepada dia, bukan dia yang mengikuti keinginan kita gitu kan ya. Tapi kalau sudah membaca di dalam bagian ini, bagian yang kedua ini mau menekankan apa sih ya? Bahwa kebutuhan kita, baik body and soul, baik jiwa maupun juga jasmani, tubuh, rohani dan jasmani, ya, kita itu boleh mengharapkannya dari tangan Tuhan yang maha kuasa itu.
Jadi ada confidence di sini saya di dalam prayer. Ya, mengapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa, yang mengetahui kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani kita. Kita membaca beberapa ayat ya saya dari Roma 8 ya, mungkin dua ayat yang ini ya. Karena yang dari Matius lebih panjang, kita baca yang dari Roma terlebih dahulu. Roma 8 ya. Ayat kita membaca ayat 31 dan 32 ya. Roma 8 31 dan 32. Saya baca, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? 32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Jadi Bapa, ya Allah Bapa, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Nah ini, kalau tadi kan kita di dalam pertanyaan sebelumnya itu argumentasi from lesser to greater, gitu ya, from lesser to greater. Nah ini adalah from greater to lesser sekarang ya, argumentasi from greater to lesser. Maksudnya apa sih? Anak Allah ya, anak Allah sendiri itu sudah diserahkan bagi kita. Ini yang paling berharga, nggak ada yang bisa lebih berharga lagi kan ya. Itu pun sudah diserahkan ya bagi kita, bagi manusia yang berdosa. Lalu Tuhan itu mau menahan berkat apa lagi sih? Masa mungkin sih, ini logikanya dalam hal ini. Kalau yang paling berharga itu sudah diserahkan kepada saudaranya, ada apa lagi yang dia mau tahan gitu kan? Doesn't make any sense kan, so, betul kan ya? Kalau yang berharga saja sudah dia serahkan kepada kita, apalagi hal-hal yang lebih kecil daripada itu, kebutuhan-kebutuhan kita yang lain, pasti dia akan berikan kepada kita. Kita ini seringkali berpikir jahat ya, seperti kayak Tuhan itu kurang luas hatinya lah, Tuhan itu nggak terlalu generous gitu ya, Tuhan itu pelit gitu, Tuhan nggak kurang memberkati kita dan sebagainya. Dia harus merenungkan lagi ya, orang seperti ini harus merenungkan lagi ya. Kristus yang pernah diserahkan oleh Bapa untuk mati di atas kayu salib itu. Ini sudah pemberian yang paling puncak. Gak ada yang bisa lebih besar lagi daripada ini. Ini adalah anaknya sendiri diserahkan bagi saudara dan saya. Maka kita yang merenungkan hal ini ya, kita bisa berpikir ya, Tuhan itu nggak mungkin kan sebetulnya menahan berkat yang lebih kecil daripada anaknya gitu ya. Lebih nggak berharga daripada anaknya. Itu ditahan dan nggak diberikan kepada kita kalau kita memang sungguh-sungguh membutuhkannya. Nah mungkin kan, so it doesn't make any sense. Ini yang mau dikatakan di situ. Jadi kita boleh expect everything ya, needed for body and soul from God's almighty power. Dia sendiri sudah pernah menyerahkan anaknya. Apalagi semua kebutuhan-kebutuhan kita yang lain pasti akan dicukupi oleh Tuhan ya. Jadi kita jangan berpikir jahat tentang hal ini gitu. Ada lagu ya mengatakan dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya ya. Kita mendapatkan Yesus Kristus, kita mendapatkan semua yang lainnya. Ada keindahan ya di dalam lagu itu. Karena ya ini mau mengatakan kalau kita mendapatkan Yesus Kristus ya, berkat apa sih yang akan ditahan oleh Allah yang nggak diberikan kepada saudara dan saya kalau kita memang sungguh-sungguh membutuhkannya. Dan ini kepercayaan seperti ini saya menguatkan kita untuk waktu kita berdoa ya. Kita berdoa bukan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan ya. Ya seperti mesti memaksa Tuhan dengan doa yang seperti apa, lebih teriak-teriak lah, lebih pukul-pukul meja lah, atau mungkin melukai diri dan sebagainya. Seperti kayak kita itu waktu berdoa itu sedang menyuguhkan certain perbuatan baik, ya inisiatif kita, terus kemudian Tuhan baru membalas. Bukan, saya bukan. Gitu. Itu bukan doa di dalam pengertian Kristen, ya, tapi di dalam pemahaman spiritualitas Kristen, yang juga sangat ditekankan di dalam teologi reform, gitu ya, bahwa Tuhan itu sudah terlebih dahulu berinisiatif ya, mengundang kita untuk berdoa. Sebelum kita menginginkan berkat Tuhan, Tuhan sudah sangat menginginkan untuk memberikan berkat-Nya kepada kita. Sekali lagi ya, saya, keinginan Tuhan untuk mencurahkan berkat-Nya kepada kita itu jauh lebih besar daripada desire, keinginan kita untuk mendapatkan berkat Tuhan. Tapi kita seringkali berpikir terbalik ya. Kita pikir saya mau dapat berkat Tuhan, tapi Tuhan itu menahan. Nah ini berkat yang salah, saya masalahnya gitu. Kita memikirkan sesuatu yang salah, lalu kita nggak mendapatkan, kita kecewa. Katanya Tuhan mau memberkati kita. Kenyataannya saya mau diberkati, tapi Tuhan nggak memberkati itu, Tuhan nggak memberkati kehidupan saya. Ya karena kita konsep berkatnya itu sesuai dengan yang kita pikir sendiri, gitu, dengan pikiran kita sendiri, dengan cara kita sendiri, bayangan kita sendiri. Lalu terus kita minta Tuhan memberkati kita dengan cara kita. Bukan seperti itu, saya bukan.
Tapi apa yang memang Tuhan sudah sediakan, dia mau berikan kepada kita, itulah yang kita harusnya minta. Kita kan sudah bahas ya di dalam pertemuan ini ya sebelumnya gitu. Teologi doa ya, di dalam pengertian apa ya, berdoa sesuai dengan keinginan Tuhan, kehendak Tuhan ya. Bukan berdoa untuk memuaskan nafsu kita sendiri, nggak ada gunanya doa seperti ini, akan menjadi doa yang mengecewakan akhirnya. Berdoa apa yang sungguh-sungguh diperintahkan ya, yang diperintahkan Tuhan kepada kita untuk kita memintanya. Nah, ini adalah doa yang disucikan oleh ya firman Tuhan berarti. Jadi Roma 8 ya, sudah perhatikan itu tadi ya, Roma 8 yang kita baca tadi, argumentasi from greater to lesser. Ya. Lalu kemudian ayat yang lebih panjang yaitu Matius pasal yang ke-6 ya. Matius pasal 6 yang kita sudah baca juga ayat ke-33 ya, tapi kita membaca lebih panjang daripada ini, mulai dari ayat 25 sampai 34 ya kita membaca. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lubung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sekali lagi ya, argumentasi ini ya, from lesser to greater. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya. Ini ayat yang kalau kita khotbahkan akan padat sebetulnya message ya. Saya juga sudah pernah mengkhotbahkan ini, sudah mungkin bisa search di YouTube ya. Kalau nggak salah itu judulnya kekhawatiran hidup atau apa, di mana kita membahas juga bagian ini. Maksudnya kita mengerti ini ya, Matius 6 mesti mengerti dari perspektif teologi Eklesiastis ya, teologi pengkhotbah gitu. Segala sesuatu itu indah pada waktunya. Tapi intinya waktu di sini itu dikutip oleh penulis-penulis Heidelberg ya, waktu kita membaca bagian ini ya, to expect everything needed for body and soul from God's almighty power. Tuhan yang kita percaya itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia itu berkuasa untuk mencukupi ya kebutuhan jasmani kita dan juga kebutuhan rohani kita. Tapi saudara juga perhatikan ya, sekali lagi saya mengingatkan gitu. Seringkali kehidupan kita ini nggak mencukupkan diri. Jadi kita akhirnya banyak kekhawatiran. Kita banyak kekhawatiran karena keinginan kita juga liar. Tapi kalau sudah membaca dalam Matius 6 ya, kebutuhan manusia itu sebetulnya sederhana. Gitu. Apa sih? Ya ini, makanan, minuman, pakaian. Gitu. Makanan, minuman, pakaian. Ya, kita mengajarkan ya manusia itu akan dipeliharakan Tuhan sampai akan mempunyai 7 landed house dan 16 kondominium dan seterusnya gitu misalnya ya. Lalu kita khawatir karena hal itu ya, karena ya karena keinginan kita sendiri sebetulnya gitu. Karena keinginan kita sendiri akhirnya terus kemudian kita terjerat oleh keserakahan itu, akhirnya kita jatuh ke dalam kekhawatiran. Ya, coba sudah baca lagi dalam Matius 6 ya. Makanan, minuman, pakaian gitu. Ada itu cukup ya. Paulus juga mengatakan seperti itu ya. Asal ada makanan, ada pakaian, cukuplah. Ya. Pertanyaannya, saudara dan saya bisa mengatakan kalimat itu. Makanan, minuman, pakaian, cukup. Ya. Tapi kita kan, ya kita serakah sih masalahnya. Di dalam keserakahan itu akhirnya terus kemudian kita jadi jatuh ke dalam berbagai macam ini ya, pencobaan, dosa dan sebagainya. Tetapi kalau kita belajar untuk hidup sederhana, mencukupkan dengan apa yang ada ya, lalu ada berkat Tuhan di dalam kehidupan kita ya, kita bisa berikan kepada orang yang membutuhkan dan seterusnya. Dan itulah yang dimaksud ini ya, carilah dahulu kerajaan Allah. Jangan mencari
apa ya, kerajaan keinginan kita yang liar itu ya, yang nggak ada habis-habisnya, manusia yang nggak pernah puas di dalam kehidupannya. Kalau seperti ini ya, kita menghidupi kehidupannya seperti ini, terus kemudian kita menyatakan kayak Tuhan nggak memberkati saya gitu, tunggu dulu gitu, berkat apa yang dimaksud di sini gitu. Jangan-jangan ini kita mau mendikte Tuhan untuk apa ini ya, memuaskan keserakahan saya. Pasti tidak. Tuhan yang asli pasti nggak bisa dipaksa seperti itu. Kalau dia bisa dipaksa seperti itu ya dia berhenti jadi Tuhan. Dia bukan Tuhan dalam hal ini ya. Tetapi Tuhan yang sejati ya akan mencukupkan kebutuhan kita. Bukan cuma bodily need tapi juga ini ya spiritual need. Dua-duanya dicukupkan oleh Tuhan. Lalu kita apa dalam hal ini? Kalau kita mengikuti Matius 6 ya kita bisa berfokus untuk mencari terlebih dahulu kerajaan Allah. Kebenaran Tuhan, His righteousness, kebenaran Allah ya. Itu kita bisa berkonsentrasi menjadi orang yang adil, menjadi orang yang apa ini gak berpihak ya. Ini sebagai kerajaan Allah, narasi kerajaan Allah. Dan narasi kerajaan Allah ini di dalam dunia seringkali diganggu dengan ya ini, dengan dosa kekhawatiran. Kekhawatiran kita yang membawa kita self-centeredness itu ya, akhirnya kita nggak tertarik untuk mencari kerajaan Allah. Tapi nggak ada narasi yang lebih indah daripada narasi kerajaan Allah. Ya, Injil yang kita percaya ini juga adalah Injil kerajaan. Maka ini ya saya sebetulnya di sini sudah mengantisipasi berikutnya ya, kan sudah tahu di dalam doa Bapa kami setelah Our Father in Heaven, hallowed be your name, your kingdom come ya. Datanglah kerajaanmu. Jadi ada kaitan sangat erat di sini ya dengan apa ya kehidupan yang nggak dikuasai oleh kekhawatiran ya, yang mencukupkan diri, yang nggak serakah, yang percaya bahwa kehidupan ini dipeliharakan oleh Tuhan baik kebutuhan jasmani dan rohani ya. Hidup yang seperti ini ya dengan pengharapan datangnya kerajaan Tuhan. Bukan kebetulan ya di dalam hal ini ya ada kutipan dari Matius 6 ayat 33 waktu membahas Our Father in Heaven, karena nanti ya di dalam permintaan selanjutnya itu ada kalimat Your kingdom come ya, datanglah kerajaanmu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua ya di dalam perenungan daripada beberapa kata-kata yang pertama daripada doa Bapa kami ini. Kalau ada pertanyaan ya, ada pertanyaan ya. Beberapa bapak gereja dan reformasi berdoa bisa berjam-jam. Saya bahkan tidak mampu berdoa sampai 1 jam. Pak Billy, bagaimana saya bisa memiliki kehidupan doa yang baik dan intim? Saya seringkali kehabisan bahan untuk dikatakan dalam doa. Kadang bingung mau doa apalagi. Ya, ini pertanyaan yang sangat baik ya, saya. Segala sesuatu itu perlu latihan ya, saya. Segala sesuatu perlu latihan. Seperti kalau saudara ke gym gitu kan ya, saudara langsung angkat beban yang berat kan ya, sulit ya. Kita mesti mulai dari yang takeran ya, yang sudah lama nggak olahraga gitu ya. Begitu angkat langsung ini nggak kuat itu wajar ya. Di dalam hal lahiriah terjadi seperti itu, di dalam hal rohania juga terjadi seperti itu. Jadi saudara bisa makin lama makin memperdalam, memperpanjang ya, termasuk secara durasi, termasuk dalam intensitas dan sebagainya. Puasa juga seperti itu ya. Mungkin pertama saudara nggak bisa terlalu lama ya, tapi nanti bisa makin lama makin deeper and makin deeper. Mungkin waktu berdoa pertama banyak distraction ya. Ada penulis Puritan mengatakan ini ya, pray until you pray, berdoalah sampai kamu berdoa gitu ya. Jadi waktu saudara berdoa seperti kayak banyak distraction ya, ingat ini dan itu dan sebagainya, seperti nggak bisa fokus gitu ya. Gak apa-apa, saya jangan discourage gitu. Tapi saudara terus berdoa, bahkan berdoa minta kepada Tuhan menolong kita supaya kita bisa berdoa gitu. Lalu berdoa, makin lama makin berdoa sampai kita sungguh-sungguh berdoa dan semakin berdoa gitu ya. Saya percaya di dalam kehidupannya seperti itu, kita akan masuk ke dalam doa yang makin lama itu makin intim dengan Tuhan ya. Sehingga waktu kita ada lagu hymn mengatakan sweet hour of prayers ya, itu betul-betul memang sweet hour gitu. Memang itu betul-betul adalah jam-jam yang indah ya waktu kita berdoa. Jadi jangan discourage dalam hal ini ya, tapi ya berdoalah. Di dalam kita berdoa, kita bisa datang dengan pokok-pokok doa ya. Pokok-pokok doa
ya saudara mungkin catat dulu ya, saudara list dulu, saudara daftar terlebih dahulu gitu ya. Tapi waktu kita berdoa, kita minta Roh Kudus itu memimpin ya. Karena dalam doa kita nggak ada persiapan untuk mendoakan sesuatu hal atau seseorang apa gitu ya. Tapi waktu kita di dalam doa, tiba-tiba Tuhan munculkan gitu. Tuhan munculkan kebutuhan ini ya. Kita diingatkan dengan orang ini yang kita masih doakan. Jadi seperti kayak rantai yang nggak putus ya. Setelah berdoakan ini bisa mendoakan yang ini. Setelah kita selesai mendoakan yang ini dan sebagainya gitu ya. Terus gitu sampai kita selesai berdoa gitu. Dan ini bisa terjadi dalam kehidupan doa yang dipimpin oleh Tuhan. Pagi Pak Billy, ya selamat pagi. Kapan waktu yang tepat kita berdoa Bapa kami secara pribadi atau di gereja atau persekutuan? Terima kasih. Ya, nggak ada waktu yang tepat bagaimana ya dalam hal ini gitu. Tapi waktu kita mendoakan ya kita bisa mendoakan ini dengan pengertian yang benar. Itu yang sebetulnya mau diajarkan oleh penulis-penulis dari Heidelberg Catechismus ya dalam hal ini. Saudara mengerti waktu kita mengatakan itu bukan kita mengatakan hanya dengan formula yang tepat, dengan ketepatan presisi, tapi sebetulnya itu tadi ya, range of meaning itu tadi apa gitu, spektrum artinya itu apa. Waktu dikatakan Bapa ya, itu satu istilah itu saja ya, Bapa kami gitu misalnya. Pengertiannya itu apa gitu. Saudara jangan melupakan ini berarti ada reference, ada trust, ada love dan sebagainya. Toh Bapa itu selalu berkenan untuk memberikan yang terbaik bagi kita, nggak mungkin menahan berkat. Itu semua tadi loh, saya itu di dalam satu kata atau dua kata ini saja ya, Bapa kami ya. Nah itu terkandung pengertian yang luas seperti itu ya. Kalau saudara tanya kapan ya, saudara bisa mendoakan kapan saja sebetulnya. Saya pikir nggak ada ini ya, nggak ada ritual yang khusus gitu ya. Saudara mesti mendoakan kapan dan berapa kali gitu. Saudara bisa mendoakannya pagi hari ya. Saudara bisa mendoakannya malam hari ya. Saudara bisa mendoakan pagi dan malam. Saudara juga bisa berdoa definitely di waktu kita di dalam kebaktian ya. Saya pernah hadir di dalam satu gereja yang ini ya, gereja yang nggak mengencourage itu doa Bapa kami itu didoakan di sana, saya di gereja. Ini heran juga ya, saya kok bisa ada gereja seperti ini ya. Tapi alasannya itu dikatakan begini ya, saya. Itu kan doa Bapa kami. Kita nggak tahu yang ke gereja ini kan sebetulnya itu semuanya orang percaya, anak-anak Allah atau ada yang belum percaya. Jadi kita jangan berdoa Bapa kami di gereja gitu. Ini aneh sekali ya, saya. Aneh sekali gitu. Ajaran seperti ini gitu. Jadi itu doa Bapa kami didoakan itu jangan di gereja, tapi kita doa privat saja di rumah gitu. Karena gereja nanti kita membuat orang yang siapa tahu dia sebetulnya bukan anak Allah, tapi kita mengajak dia berdoa Bapa kami. Akhirnya kita jadi apa itu namanya menyuburkan kemunafikan gitu. Saya dulu ya nggak terlalu mengerti, saya pikir mungkin ada benarnya juga ya seperti ini. Tapi setelah kita mempelajari Alkitab, kita mempelajari teologi yang benar ya, kita tahu ini nggak benar saya pengajaran seperti ini gitu ya. Doa kami nggak boleh dikatakan di kebaktian ya, karena apa? Karena ketakutan kalau nanti dikatakan oleh orang yang nggak percaya kita ikut berbagian di dalam dosanya dia, kita sengaja membuat dia berdosa. Orang yang sebetulnya belum boleh menyebut Allah sebagai Bapa tapi diundang untuk menyebut Allah sebagai Bapa. Ini logika yang aneh sekali sebetulnya saya gitu. Kan bisa dilihat sebagai satu encouragement ya, undangan Injil. Kalau dia belum menerima Allah sebagai Bapa, maka doa Bapa kami ini juga bisa menjadi undangan Injil. Membawa dia percaya bahwa Allah itu adalah Bapa di dalam Yesus Kristus. Ini sebenarnya undangan Injil juga gitu. Tapi ada gereja seperti itu ya, melarang nggak boleh mengatakan doa Bapa kami di gereja. Aneh sekali, aneh sekali. Saya nggak tahu ya, mungkin ini juga bukan konteks saudara, tapi kalau saudara tanya kapan ya sebetulnya ya nggak ada diikat dengan waktu tertentu. Selamat pagi Pendeta Billy ya, selamat pagi. Mau bertanya yang pertama, terkadang dalam kehidupan kita merasakan titik kekeringan rohani. Nah, apakah bisa dikatakan ini salah satunya saat hati kita juga tidak bersyukur kepada Tuhan? Gini saudara, di dalam saat-saat kekeringan rohani ya, tapi saudara masih bisa menyadari bahwa ini adalah saat kekeringan, itu kan berkat Tuhan ya. Ada orang yang kering rohani, tapi dia nggak rasa kalau dia kering. Dia rasa oke sekali. Ini yang bahaya sekali. Dia rasa itu oke saja kok, nggak ada yang kering di mana-mana, basah nih kayaknya becek di sini itu ya. Nah ini bahaya. Tapi saudara bisa merasakan kekeringan rohani. Ini sendiri adalah satu undangan Tuhan ya. Untuk apa ya kalau kita kaitkan dengan
doa, karena kita membahas doa, undangan saudara untuk bertekun dalam doa. Ya, kejarlah Tuhan gitu, carilah Tuhan, carilah wajahnya. Kalau saudara merasa kering, ya, kalau sudah membaca di dalam ini ya, tulisan daripada penulis-penulis mistik itu ya, mistik Kristen maksud saya, bukan mistik yang liar, mistik Kristen. Mereka ada membicarakan tentang the so-called dark night of the soul. Ya, ini malam gelap jiwa ya. Kalau terjemahan literally jadi seperti itu ya, dark night of the soul. Yaitu titik-titik kekeringan di dalam kehidupan kita ya, seperti kayak pengalaman wilderness ya. Dalam saat seperti itu adalah satu ujian bagi kita ya, kita belajar untuk mencukupkan diri dengan kehadiran Tuhan ya. Kita diundang untuk lebih lagi bertekun di dalam doa. Tapi saya mau mengatakan saudara, di dalam saat seperti ini saudara jangan self judgmental gitu. Sudah kering rohani, saudara masih tambah lagi dengan menghakimi diri ya. Ini saya bisa kering seperti ini ya, pasti karena saya tidak bersyukur kepada Tuhan. Akhirnya saudara lebih discourage lagi gitu. Saya percaya sudah ada saat-saat di dalam kehidupan kita yang bukan karena kita kurang bersyukur, tapi memang seperti kayak seolah-olah itu kita diizinkan Tuhan untuk ada di dalam ya ini seperti kayak kekeringan rohani, seperti kayak Tuhan itu jauh gitu ya. Seperti kita merasakan Tuhan ini sebetulnya hadir atau tidak sih di dalam kehidupan kita, sehingga ada perasaan kekeringan seperti itu. Nah, itu adalah saat dimana kita tuh mengejar Tuhan gitu. Jangan di dalam saat seperti itu saudara malah lebih menghantam diri sendiri. Kayaknya saya ini kurang benar kehidupannya. Saya pasti kurang bersyukur. Saya pasti kurang cinta Tuhan. Wah, saudara lebih discourage lagi gitu ya. Lebih hancur lagi di dalam keadaan seperti ini ya. Tapi ya kejarlah Tuhan gitu. Carilah wajah Tuhan di dalam saat-saat seperti ini. Sehingga kita di dalam kehidupan ini nggak diombang-ambingkan oleh mood ya. Kadang-kadang cinta kasih kita kepada Tuhan itu bukan digerakkan oleh Tuhan, tapi digerakkan oleh saat basah atau saat kering. Nangkep nggak saya maksudnya? Saya mencintai Tuhan, saya menggebu-gebu waktu saya merasa ini semuanya itu indah, basah gitu ya. Tapi waktu saya kering, saya juga mandek gitu ya. Tuhan itu mau melatih kita ya, supaya kita jangan tergantung kepada religious mood ini ya. Jangan tergantung oleh itu gitu. Religious sentiment itu ya, jangan tergantung oleh itu saya. Kalau saudara sudah menggebu-gebu, saudara seperti ini gitu ya, langsung mau melayani Tuhan, tapi waktu kering terus semuanya berhenti semuanya gitu. Nah, Tuhan justru mau melatih ketekunan kita. Juga kita melalui saat-saat wilderness padang gurun seperti ini ya, tapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap dengan kekuatan Tuhan melayani Dia gitu ya dalam hal ini, sehingga kita nggak bergantung kepada religious sentimentalism itu tadi gitu ya, karena itu tetap bukan Tuhan. Sudah tahu kan ya, maksudnya kita waktu ibadah kadang kita bisa berada dalam satu perasaan yang sangat haru gitu ya, sangat terkesan ya. Dalam keadaan seperti itu kita waktu memuji Tuhan indah sekali gitu. Tapi saya juga percaya ada saat-saat ibadah di dalam kehidupan kita yang seperti kayak kita itu kering seperti batu gitu ya. Mau memuji kok ya hidup ini kayaknya capek sekali gitu ya, sangat letih lesu dan sebagainya. Nah ini loh, saya dalam keadaan seperti ini sebetulnya Tuhan mau mendidik kita apa? Ya supaya waktu kita memuji Tuhan, waktu kita berdoa, ya waktu kita merenungkan firman Tuhan, itu jangan tergantung oleh religious mood ini gitu. Makanya Tuhan ada saatnya mengizinkan saat-saat kekeringan itu juga hadir dalam kehidupan kita, supaya kita lebih bertekun untuk mencari Dia. Yang kedua, ini pertanyaan terakhir ya, apa dasar terpenting kita untuk mengajarkan anak-anak berdoa ketika ada saatnya anak remaja bertanya, mengapa harus berdoa? Dan Tuhan tidak terlihat, jadi saya meragukan. Ya ini memang ini sudah pergumulan untuk kita orang tua ya, waktu kita melihat anak-anak kita itu nggak selalu punya spiritual appetite ya. Saya suka pakai istilah ini ya, sudah tahu spiritual appetite ya. Appetite itu nafsu ya, kalau di dalam makan ya itu appetite, nafsu makan gitu misalnya ya. Nah ini kita pakai istilah ini appetite dalam pengertian spiritual gitu ya. Itu bagaimana ya anak-anak ini? Ya itu kata kuncinya saya, spiritual appetite itu kita mesti pertumbuhkan di dalam kehidupan anak, dan kita hanya bisa di dalam hal ini ya dari kita sendiri ya. Kita sendiri mesti adalah orang yang juga punya spiritual appetite. Kalau dia punya spiritual appetite ini ya, kita punya selera rohani, kita berharap bisa menurunkannya kepada anak kita. Bukan menurunkannya secara tradisi bukan ya, tapi setiap orang sih pasti
harus bertanggung jawab secara personal, tapi paling nggak di rumah ini ya, ini di rumah ini ya, dia bisa melihat teladan daripada orang tua yang suka berdoa, yang merenungkan firman Tuhan. Tapi kalau saudara dan saya sebagai orang tua, kita hidupnya rada sekuler gitu ya, kita nggak takut akan Tuhan, kita jarang kelihatan berdoa gitu misalnya, kita nggak serius di dalam kehidupan kita gitu ya, itu akan berdampak negatif ya kepada anak-anak kita. Ya, memang bukan setelah kita tetap punya spiritual appetite ya, itu apa ya, bukan berarti terus kemudian jaminan 100% dia pasti akan punya spiritual appetite juga gitu, karena bagaimanapun segala sesuatu itu kan di dalam kedaulatan Tuhan, di dalam anugerah Tuhan. Tapi paling enggak ya, saudara dan saya itu sudah menjalankan bagian kita gitu. Anak sendiri itu harus bertanggung jawab kepada Tuhan ya. Kalau dia di dalam keadaan yang sekuler seperti itu ya, jadi nggak ada spiritual appetite, kita bisa mengingatkan dia gitu, kita bisa mengingatkan dia kehidupan ini perlu bergantung kepada Tuhan. Waktu dia nggak punya hati yang takut akan Tuhan, waktu dia apa itu ya, melakukan dosa ya, kita bisa mengingatkan dia ya, misalnya dengan kalimat sederhana seperti ya, ini kamu melakukan hal seperti ini ya, kamu bikin Tuhan itu susah gitu, kamu bikin Tuhan itu sedih. Jadi dia tahu ini urusannya adalah dengan Tuhan gitu. Lain dengan waktu kita menegur dia ya, itu karena kita yang terganggu, karena kita yang kepingin kontrol dia gitu ya, dan sebagainya. Ini jadi lain sekali gitu. Jadi kita mau mengajarkan kepada anak-anak kita gitu ya, bahwa hidupnya itu bertanggung jawab di hadapan Tuhan gitu. Dia mesti bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Nah, kita cuma bisa mengarahkan ya. Kita bukan Tuhan pasti. Kita bukan yang mempertobatkan orang lain, bahkan anak-anak kita untuk percaya kepada Tuhan. Itu bukan kita, saudara, tapi itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi panggilan saudara dan saya ya setia, menabur di dalam kebenaran ya, mengembangkan kehidupan yang ada spiritual appetite itu tadi gitu ya. Jangan nggak ada appetite ya. Kalau kita kehidupan nggak ada appetite, anak kita sendiri juga akan hidup di dalam lingkungan orang-orang yang nggak punya selera rohani itu tadi. Mungkin cuma itu yang saya bisa katakan kepada saudara. Kiranya Tuhan memberkati saudara atau saudari di dalam ini ya, pergumulan kita di dalam membesarkan anak-anak, bagaimana mereka dididik di dalam jalan Tuhan.